Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspita Dewi dengan NPM 1914151017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan mengambil judul jurnal yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Ular sebagai Upaya Konservasi Satwa Liar pada Masyarakat Dusun Kopenduku, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, di mana jurnal ini ditulis oleh Ajeng Sabrina Kemal Asri, Yanuwadi Bakyo dengan volume 6 nomor 1 tahun 2015. Nah, di sini untuk pokok bahasan yang saya akan bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini latar belakang dari jurnal ini yaitu ular termasuk ke dalam satu jenis hetafauna yang memiliki habitat dan penyebaran yang sangat luas. Nah, di sini ular ini dapat berhabitat dekat dengan manusia seperti di halaman rumah, kebun, sawah, ladang, hutan, sungai, rawa-rawa, gua, pantai, dan laut. Nah, ular ini merupakan predator alami tikus, serangga, laba-laba, sehingga dapat menjaga populasi hama tetap terkendali. Jadi kayak hama-hama seperti tikus itu bisa dibasmi dengan ular. Nah, ular ini juga merupakan sumber makanan mangsa bagi mamalia, seperti burung predator, elang, dan burung hantu, reptil, dan lain sebagainya. Nah, peran ular lainnya yaitu ular ini dapat dimanfaatkan dalam bidang medis. Perlu kita ketahui bahwa spesies ular yang hidup di dusun Kopenduku dan persepsi masyarakat terhadap ular secara umum. Nah, umumnya ular ini dapat ditemukan pada daerah yang memiliki suhu, kelembapan, cahaya matahari yang stabil, serta adanya kelimpahan makanan, seperti makanan ular kayak misalkan tikus dan sebagainya. Nah, dapat ditemukannya ular ini di wilayah permukiman manusia karena pada wilayah tersebut banyak ditemukan tikus yang berhabitat di sawah, kebun, ladang, saluran air, dan semak-semak. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui spesies ular yang hidup di dusun Kopenduku dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ular secara umum. Nah, yang kedua adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini yaitu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2014 sampai tahun 2015, jangka waktunya setahun. Nah, observasi di lapangan dilakukan pada bulan Oktober sampai November tahun 2014 di dusun Kopenduku, Desa Grogol. Nah, pengolahan dan analisis data dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2014 di jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang. Yang ketiga adalah penonton responden. Nah, responden ini diambil secara acak pada usia minimal 10 tahun sebanyak 30 orang. Untuk wawancara, pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan kuesioner pada responden. Nah, untuk variabel penelitian meliputi variabel faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan persepsi. Nah, dan analisis deskriptif di sini yaitu dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Dusun Kopenduku terhadap ular sebagai upaya konservasi hewan liar. Nah, di sini bab 3 yaitu hasil pembahasan. Dari hasil pembahasan yang kita peroleh didapatkan pada tabel 1 yaitu jenis-jenis ular yang ditemukan melalui sampling langsung di Dusun Kopenduku. Dilihat dari tabel bahwa ditemukan jenis ular piton yaitu Piton reticulatus dan kacang denelapis dengan metode sampling langsung. Nah, metode sampling langsung ini dilakukan dengan metode jelajah pada area kebun dan pekarangan rumah penduduk. Kemudian dipotret jarak jauh bagian tubuh ular yang penting untuk diidentifikasi. Nah, hasil pembahasan selanjutnya yaitu ada pada gambar grafik gambar 1 yaitu dengan penjelasannya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ular dan ekosistem. Nah, di sini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dusun Kopenduku terhadap ular dalam ekosistem adalah cukup baik dengan persentase 58,30%. Nah, pengetahuan masyarakat di sini yaitu mengetahui peran ular dalam ekosistem didapatkan dalam pengalaman sehari-hari. Nah, untuk diagram yang kedua yaitu tingkat
tingkat sikap masyarakat terhadap peran ular dalam ekosistem. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan melalui wawancara terhadap responden, diketahui bahwa tingkat sikap masyarakat dusun Kopenduku terhadap peran ular dalam ekosistem pada kategori baik, dengan persentase skor rata-rata sebesar 66,35%. Nah, di sini adalah sikap atau attitude, adalah pernyataan evaluasi, di mana baik yang menyenangkan dan tidak menyenangkan terhadap suatu objek, individu, ataupun peristiwa. Nah, hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang terhadap sesuatu, seperti itu. Nah, untuk diagram yang ketiga, yaitu menjelaskan tingkat keterampilan masyarakat terhadap peran ular dalam ekosistem, di mana berdasarkan hasil yang didapatkan melalui wawancara terhadap responden, diketahui bahwa tingkat keterampilan masyarakat dusun Kopenduku untuk melestarikan populasi ular dalam ekosistem pada kategori yang baik, dengan persentase skor rata-rata sebesar 66%, di mana keterampilan di sini dimaksudkan bahwa kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Hal tersebut terbukti bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi yang dimiliki seseorang untuk menguasai suatu keterampilan yang dimiliki sejak lahir. Nah, untuk gambar diagram yang keempat adalah tingkat prestasi masyarakat terhadap peran ular dalam ekosistem, di mana berdasarkan hasil yang didapat melalui wawancara terhadap responden, diketahui bahwa tingkat persepsi masyarakat dusun Kopenduku untuk terhadap peran ular dalam ekosistem pada kategori baik, dengan persentase skor rata-rata sebesar 60,40%. Nah, terbentuknya prestasi ini dipengaruhi dengan sikap dalam menanggapi sesuatu. Seperti yang saya jelaskan di saat tadi, bahwa sikap atau attitude adalah pernyataan evaluasi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek, individu, maupun peristiwa, menurut Robbins tahun 2017. Tahun 2007. Nah, yang keempat adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu dalam penelitian ini ditemukan 2 spesies ular dengan metode langsung, sedangkan dengan metode tak langsung didapatkan 10 jenis ular. Nah, dalam penelitian ini, masyarakat bersedia untuk menerima dan menyampaikan informasi yang diterima dari kalangan yang dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, tindakan konservasi ular dapat dilakukan dengan baik melalui pendekatan kearifan tradisional yang ada di wilayah tersebut. Nah, dalam penelitian ini juga masyarakat memperoleh pengetahuan tentang peran ular dalam ekosistem dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat bersikap arif terhadap keberadaan ular dalam ekosistem. Nah, yang setelahnya adalah daun pusaka. Nah, di sini adalah literatur yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Mungkin demikian presentasi dari PowerPoint yang telah saya buat dari jurnal tentang inventarisasi ular. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.